Setelah tayang flyer dari jadwal diskusi atau dialog ilmiah antara tim Gus Adjir dengan tim Heri Pras, muncul juga flyer yang tanpa persetujuan, tanpa klarifikasi, tanpa kesepakatan bahwa Heri Pras akan duel, akan tarung bebas dengan salah satu fighter yang nantangin Heri Pras karena gerah Heri Pras membantah kedustaan dari orang-orang ulama-ulama yang diakui wali seperti Guru Sekumpul. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak, keluarlah beliau. Ataupun Bahar Semit. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu Ustadz Jahannam, kamu Kiai Bangsat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita memberikan pernyataan seperti ini? Ya, karena kedua tokoh tersebut dibela oleh orang ini yang nentang saya ini bahwa saya harus ditertibkan. Heri Pras harus ditertibkan. Karena apa? Mengkritik ulama yang benar, yang lurus, yang jujur. Seperti Ustadz Adi Hidayat ataupun Ustadz Abdul Somad. Sudah lama saya menyimak dan menyaksikan kegaduhan yang ditimbulkan oleh saudara Heri Pras dengan mengkritisi dan mencela para ulama dan guru-guru kami seperti Ustadz Adi Hidayat. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya'illahi, Guru Sekumpul, waliun min auliya'illahi, Ustadz Abdul Somad. Mereka kita panggil dengan Habib. Ini mesti kita ajarkan kepada anak-anak kita, cucu kita. Kenapa? Kalau tidak nanti dia akan menjadi pembenci. Lalu apa bedanya dengan Yahudi, dengan orang munafik, dengan orang fasik? Di situ ketika saya mendapatkan tantangan ini, dia meminta untuk saya menjawab tantangannya. Namun orang ketika menentang, perhatikan teman-teman, tantangan beliau ini adalah tantangan yang mungkar, haram, dan tidak wajib untuk kita meladeninya. Perhatikan baik-baik, karena hal tersebut dilarang di dalam agama kita. Bahkan ulama yang dia bela ini mengharamkan pertandingan semacam itu. Apa hukum olahraga tinju dan semacamnya? Juga bagi yang menyaksikan zalim, menganiaya orang, memukul orang, menghabiskan waktu. Sedangkan catur dan dadu saja dalam mazhab Hanafi diharamkan, melalaikan sholat. Padahal tak ada yang terluka karena main catur, tak ada yang terzalimi karena main dadu, tapi diharamkan. Apalagi ini? Jangan lagi habis waktu menonton tinju. Iya kalau jantung kuat, kalau tak kuat, kau ikut mana? Aku yang merah nih. Tiba-tiba merah itu jatuh. Nengok dia jatuh, awak jatuh duluan. Mati. Banyak kerja lain lagi, ikut pengajian. Tapi dia ingin membela ulama yang saya kritik dengan cara yang diharamkan oleh ulamanya. Mempermalukan sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Karena dia sudah terlanjur menentang, ya kita untuk meladeni tantangan itu, beliau harus menerima persyaratan dari saya dulu. Karena apa? Sifat dari flyer tersebut adalah paksaan. Saya harus datang di jam tertentu, di tanggal tertentu untuk melakukan fight. Ini kan berupa paksaan, sedangkan saya tidak menyepakati dan tidak mengiyakan tantangan tersebut. Tapi saya dipaksa harus datang. Maka dari itu, sebelum tanggal tersebut, kalau memang gentle, kalau memang ingin bela ulama dan menghentikan gerakan saya, menghentikan kritikan saya terhadap ulama-ulama yang serampangan dalam berfatwa, maka bungkam saya dulu dengan dalil. Kalau Anda memaksa saya datang, saya juga akan memaksa Anda sebelum tanggal 18 Januari 2026, Anda harus sudah menyiapkan 5 dalil permintaan saya sebagai syarat saya menerima tantangan Anda. Fair kan? Jadi kalau mau menentang harus lihat-lihat dulu konteksnya apa. Karena saya semenjak hijrah, saya berhenti membuat konten-konten silat dan membahas tentang takhayul bid'ah dan khurafat. Kalau ingin membungkam Heri Pras, bungkam dengan ilmu. Apa yang diminta oleh saya, dalil-dalil yang bersangkutan harus berani didatangkan. Mudah kan? Gitu saja kok repot. Kalau berani ya dituntut sana, gitu aja kok repot. Tapi pasti nanti teman-teman, karena tahu dalilnya tidak ada, pembelaannya tidak bisa, hujahnya tidak mampu. Bahkan kalau memang mereka mau menegakkan hujah, rapuh. Mereka tahu rapuh. Karena apa? Setiap hujah atau dalil yang akan mereka sampaikan, kalau memang ada, kita akan mentakhrijnya sampai matang. Agama ini ditegakkan oleh dalil yang sahih, bukan di atas dalil lemah apalagi palsu. Di sini Anda membela ulama, tapi ulama Anda melarang tantangan Anda kepada saya, mengharamkan malah. Apa gak mikir? Ya karena dia mampunya di situ, ya sudah. Dia rasa dengan cara seperti itu bisa membungkam kebenaran, bisa membungkam kritikan orang. Ya tidak bisa. Dalil dijawab dengan dalil.
bukan dijawab dengan otot. Karena hanya orang yang kekurangan akal, ketika akalnya kalah, menggunakan otot. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Goblok. Yaitu di mana Ustadz Abdul Somad katanya yang dia bela. Ustadz Abdul Somad membela mati-matian Bahar Smith sampai-sampai menyatakan apa bedanya orang-orang yang membenci Habib dengan Yahudi dan kafir. Pernyataan ini sungguh menyakitkan teman-teman. Sedangkan orang yang dia bela banyak mendustakan nama-nama Allah, berdusta atas nama Nabi, berdusta atas nama Allah. Ketika seseorang membacakan Yasin, Rasulullah SAW berkata fadilah daripada Yasin. Siapa yang membaca Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyediakan di surga 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Di setiap satu istana ada 99 kamar. Di setiap satu kamar ada 99 ranjang. Di setiap satu ranjang 99 kasur. Di setiap satu kasur 99 bantal. Di setiap satu bantal 99 bidadari yang Allah persiapkan bagi orang yang membaca Yasin. Seperti Bahar Smith yang dijunjung tinggi oleh Ustadz Abdul Somad, kedustaannya sangat banyak. Saya sudah meminta pertanggungjawaban dari 1 tahun yang lalu sampai hari ini tidak ada jawaban sama sekali tentang dalil yang dimana berisi kedustaan terhadap Nabi. Perhatikan teman-teman. Orang yang berdusta atas nama Nabi, maka dia disuruh untuk mempersiapkan di mana tempat kalian di neraka. Disuruh milih tempat kalian di neraka kalau kalian berdusta atas nama Nabi. Hadis ini sahih. Sedangkan Bahar yang disampaikan bukan hadis menurut kepercayaan saya. Dan ini juga resiko kepada saya teman-teman. Apabila Bahar Smith itu benar-benar mengungkapkan hadis sahih dan saya mendustakan hadis itu, maka saya bisa jatuh pada kekafiran. Ini jauh lebih parah daripada saya tidak menerima tantangan fight. Tantangan fight hanya haram, tidak akan membuat saya kafir. Maka dari itu, apabila kalian menganggap Ustadz Abdul Somad ulama yang jujur, tulus, benar, hak, maka dia harusnya membela sesuatu yang benar juga. Tapi Bahar Smith penuh dengan kedustaan dan Bahar Smith dijunjung, dipuja-puji dan dimuliakan oleh Ustadz Abdul Somad. Dan sekarang saya tanya, apakah kalian yang nentang-nentang saya ini bisa menghadirkan pembelaan pada Bahar Smith yang dibela-bela oleh Ustadz Abdul Somad yang katanya ingin menertibkan saya? Dan itu bukan satu-satunya. Bahar Smith juga menyatakan kata Allah, kamu kera bersorban, kamu Ustadz bangsat, kamu kiai, atau bagaimana bahasanya? Seperti ini. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu Ustadz Jahannam, kamu kiai bangsat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalian merasa Bahar Smith tidak berdusta atas nama Allah, paparkan kepada saya. Di ayat berapa, di surat apa Allah menyatakan hal seperti itu? Kalau kalian mampu menghadirkan jawaban seperti itu, maka saya telah mendustakan Al-Quran dan mendustakan Nabi. Kafir saya. Beralih kepada Ustadz Adi Hidayat. Sama. Berdusta atas nama ulama terdahulu. Ulama terdahulu telah menyatakan asy'ara serap musik. Siapa ulamanya? Karena ulama dulu itu sudah paham ya syu'ara penyairnya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham. Yang belum paham itu kita, makanya saya pahamkan. Dari mazhab apa? Di kitab apa? Seperti apa bunyinya? Dan bagaimana pendapat ulama lain tentang fatwa tersebut? Kita berkiblat kepada Islam ini bukan hanya ikut kata ulama, tapi bagaimana pertimbangan pernyataan ulama tersebut melalui Al-Quran dan Sunnah. Kan bisa saja seperti guru kumpul yang dibela-bela oleh Ustadz Adi Hidayat. Barang siapa yang minum kopi, selama kopi itu masih ada di tenggorokan, maka apa teman-teman? Malaikat memintakan ampun kepada dia. Minum kopi selama rasa atau bau kopi masih ada di rongga seseorang, maka malaikat semuanya mintakan kepada Allah supaya dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia mati di dalam kondisi meminum kopi tersebut, maka dia masuk surga. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia, di perutnya ada bekas kopi, masuk surga. Selama tenggorokan kita ada bekas gelaraknya kopi, bekas kopi, kemanapun kita berjalan, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Seluruh para malaikat mintakan ampun kepada Allah. Dakhalal jannah katanya. Apa ini kalau bukan kengibulan? Oh, itu fadailul a'mal. Kalau pernyataan dusta seperti itu dinyatakan sebagai fadailul a'mal, maka kita semua ini bisa untuk membuat fadailul a'mal. Barang siapa yang makan gorengan pagi hari, ketika gorengan itu masuk ke dalam tenggorokan dan itu membuat dia nyaman, kenyang, maka selama dia kenyang, selama dia merasakan rasa gorengan tersebut, maka pahalanya lebih berat daripada dunia dan seisinya. Kita bikin-bikin sendiri fadilah-fadilah semacam ini. Karena apa? Itu katanya fadilah. Beralih lagi kepada pernyataan guru sekumpul yang dimana barang siapa yang melihat wali dan wali melihat dia meskipun kesirat saja, maka orang tersebut dakhalal jannah, masuk surga.
Anda mempunyai wali-walinya banyak. Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja ini melihat muncul, makanya sesuatu saja orang itu menjadi ahli surga, maka bisa diubah. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Dan katanya ini hadis sahih. Maka saya minta kalau ini hadis sahih dan saya mendustakan hadis tersebut, maka saya kafir. Maka dari itu, kalian yang percaya pada ucapan tersebut, membela Ustadz Adi Hidayat menyatakan guru sekumpul wali, maka kalian coba datangkan ke hadapan Heri Pras. Di riwayat siapa hadis tersebut? Di kitab apa? Bukhari kah? Muslim kah? Tirmizi kah? Imam Ahmad kah? Atau siapa? Tinggal paparkan kepada Heri Pras dan saya akan klarifikasi, minta maaf. Meskipun perkara duel itu haram dalam hukum Islam, saya akan melakukannya. Kenapa? Saya sudah jatuh kafir. Kalau apa? Memang saya salah. Ada hadisnya, ada dalilnya. Jadi dia berusaha untuk membela, membungkam pernyataan saya dengan sesuatu yang haram. Diharamkan oleh ulama yang dia bela, teman-teman. Tapi ini tidak akan membuat dia mikir. Karena yang dia ikuti bukan ini, tapi emosi. Amarah, hawa nafsu, ingin mukul orang, ingin menghabisi orang, ingin mengKO-kan orang. Itu yang dia inginkan, ingin jadi juara. Dan satu hal lagi, ingin naik. Kalian tahu maksud saya. Semoga Allah berikan hidayah dan semoga orang-orang yang nonton video saya menjadi mikir, mana orang yang membela dengan cara yang hak, mana orang yang membela dengan cara yang batil.